Sebelum masuk ke videonya, aku mau ngingetin lagi buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis kok. Dan dengan subscribe itu kalian berarti mendukung channel ini untuk lebih berkembang lagi dan untuk memberikan konten-konten yang informatif dan akan sangat berguna bagi bisnis kalian ke depannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share jika aku tidak punya modal, apa yang akan aku lakukan. Oke, jadi banyak sekali teman-teman yang sebenarnya katanya pengen memulai bisnis, tapi mereka itu selalu beralasan atau beranggapan bahwa, Kak, aku pengen mulai bisnis tapi aku nggak punya modal, aku nggak punya uang untuk memulai bisnis, aku nggak punya dana untuk bikin bisnis A, B, C, D, E, dan sebagainya. Apa yang harus aku lakukan? Nah, sekarang aku akan mencoba ya menjadi seperti kalian. Kalau misalnya aku nggak punya modal, apa yang akan aku lakukan? Kalau misalnya aku pengen bisnis, aku nggak punya modal, yang pertama yang akan aku lakukan adalah aku bisa memulai bisnis yang tanpa modal. Kalau dulu mungkin aku nggak tahu bisnis apa ya yang tanpa modal ya. Nah sekarang aku tahu jawabannya. Bisnis yang tanpa modal salah satunya adalah dropship. Kita menjadi dropshipper di mana kita tidak perlu menstok barangnya atau membeli produknya, tapi kita bisa jualan. Kita cari aja supplier, misalnya supplier sepatu atau supplier tas atau supplier apapun produk yang ingin kita jual. Kita bicara dengan supplier itu bahwa kita ingin menjadi dropshippernya dia, kita ingin mempromosikan produknya dia, dan kemudian kita mempromosikan produknya tanpa kita harus beli produknya dulu. Kita mempromosikan, kemudian saat ada pembelian kita tinggal bilang ke supplier, menyuruh mereka atau meminta mereka mengirim atas nama toko kita. Dari situ kita akan mendapatkan untung. Misalnya kita jual 150.000, sedangkan harga di supplier adalah 100.000, berarti kita untung 50.000. Segampang itu. Selain dropship, aku dulu juga sempet yang namanya palu gada. Apa lo mau, gua ada. Jadi pada waktu itu aku juga sering berbisnis yang tanpa modal gitu. Kayak aku datang ke seminar-seminar, ke event-event, atau ke acara-acara apapun gitu. Kalau misalnya, atau bahkan aku bekerja sama dengan IO atau event organizer. Kalau misalnya mereka butuh apa, aku siap. Kalau misalnya mereka butuh katakanlah kaos untuk event gathering perusahaan atau gathering apa, komunitas dan sebagainya, aku siap, aku ada. Padahal sebenarnya aku nggak ada. Nanti kalau misalnya ada yang pesan, baru aku carikan supplier, aku carikan siapa nih yang bisa buat. Kalau misalnya ada yang pesan katakanlah sepatu berapa, atau misalnya pesan stiker, katakanlah stiker perusahaan itu berapa, atau misalnya pesan papan nama itu pesan berapa, baru nanti aku carikan produknya. Jadi apapun yang lo mau, apapun yang customer mau, gue ada kayak gitu. Dan itu tanpa modal karena kita basicnya dari pesan dulu, baru kita carikan. Atau kita bikin pre-order, sistem pre-order. Kalau misalnya ada orang pengen katakanlah, yuk aku punya koneksi atau aku punya link atau aku punya apa istilahnya teman yang bisa membantu kalian untuk mendapatkan salah satu produk yang akan launching, misalnya ada launching handphone atau launching laptop atau launching produk apa kayak gitu yang diminati banyak orang, dan aku kenal salah satu orang yang istilahnya mensupply atau dapat produk itu duluan, maka aku akan bikin pre-order. Ayo siapa yang mau beli produknya pertama kali, nanti akan dapat harga khusus kayak gitu. Nah, kalau misalnya uangnya sudah terkumpul, sudah banyak yang PO, sudah banyak yang membayar, baru aku bilang ke temanku, tolong aku butuh berapa produk. Itu salah satunya ya, tapi sebenarnya ada banyak sekali bisnis yang bisa dimulai yang tanpa modal. Kemudian kalau memang kita pengen bisnis yang dengan modal, misalnya kita pengen bisnis buka restoran katakanlah, atau bikin perusahaan, bikin gedung, atau sewa gedung, itu kan butuh biaya. Bikin restoran itu kan butuh biaya buat sewa tempat, buat dekornya, buat meja kursinya dan sebagainya. Nah, itu gimana? Nah, kamu bisa pakai cara yang kedua, yaitu cari investor. Oke, kamu bisa mencari investor. Carinya di mana? Di banyak tempat. Investor itu banyak, teman-teman. Investor itu ada beberapa. Kalau aku di startup dulu, ada yang namanya angel investor. Angel investor itu bisa dari orang tua, bisa dari kerabat atau saudara yang dia itu sebenarnya punya uang tapi bingung mau digunakan uang itu kemana. Nah, kamu bisa meminta mereka. Bisa, misalnya ada yang dapat arisan atau yang ada yang habis di PHK dapat uang pesangon katakanlah. Kamu coba dekati mereka, jelaskan rencana bisnismu, tapi kamu harus bawa rencana bisnis ya, harus buat mereka yakin dulu, harus punya rencana, harus punya kayak gini, rencana A, B, C dan sebagainya, baru nanti kamu bisa dapat investor. Itu kemudian ada kayak venture capital itu ya, kamu datang ke
memang satu perusahaan memang khusus untuk memberikan investasi. Jadi kalau misalnya kamu punya ide dan sebagainya, venture capital itu mengumpulkan dana-dana dari uang-uang yang orang-orang yang pengen berinvestasi di perusahaan kayak itu. Mereka itu mengolah uangnya untuk diberikan, untuk diinvestasikan ke startup katakan, atau ke perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi yang sangat besar. Nah, kalau misalnya kita dapat investasi juga ada beberapa sistemnya. Misalnya kita bisa bagi hasil sistemnya. Jadi kalau misalnya dapat keuntungan berapapun, kita bagi berapa persen kayak gitu. Investor berapa persen, kita berapa persen kayak gitu. Itu bagi hasil. Rugi ataupun untung itu sama-sama ditanggung kayak gitu. Atau kalau misalnya sistemnya itu utang itu ya kalau misalnya kita dipinjami katakanlah berapa ratus juta, kemudian 5 tahun kemudian kita harus mengembalikan misalnya, atau misalnya mengembalikan dengan bunga kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Kemudian ada yang sistemnya itu saham. Jadi kalau misalnya ada orang menginvest sesuatu berapa ratus juta, kemudian dia mendapatkan saham berapa persen dari perusahaan kita, dari toko kita kayak gitu. Itu juga ada beberapa kayak gitu, dan macam-macam teman-teman. Aku nggak bisa jelaskan di video ini, tapi itu salah satu cara untuk mendapatkan modal. Dan kamu kalau misalnya cari investor itu harus mempelajari dulu sistem kerjanya itu seperti apa kayak gitu sebelum kamu mencari investor. Nah, selain mencari investor, kita juga bisa yang ketiga, yaitu kerjasama. Kerjasama ini dengan beberapa orang. Misalnya kita kerjasama dengan partner. Misalnya kita pengen punya bisnis tapi kita nggak punya modal, tapi ada teman kita atau orang lain misalnya yang dia itu pengen punya bisnis juga dan dia punya modal, cuman dia tuh nggak berani atau mungkin belum tahu rencana bisnis itu kayak gimana. Misalnya kita pengen bikin restoran, katakanlah. Nah, kita itu punya ide, kita itu punya konsep, kita bahkan kenal vendor-vendor atau kenal supplier-supplier yang nanti akan bisa menyuplai barang-barang di restoran kita. Sedangkan teman kita itu juga pengen buka restoran dan dia punya modal, tapi dia nggak tahu mulainya dari mana, nggak kenal vendor-vendor, nggak kenal supplier dan sebagainya. Kita bisa masuk atau mendekati mereka dan kemudian mengajak mereka untuk kerjasama. Atau kita bisa kerjasama dengan katakanlah pemilik tempat. Kalau misalnya kita ada kendala, misalnya Kak, aku nggak punya modal, pengen bikin restoran tapi nggak punya modal untuk sewa restoran atau untuk bikin tempat kayak gitu. Aku pengen, tapi aku nggak punya modal. Ya kamu kerjasama dengan orang yang punya tempat. Kerjasama misalnya, Pak, Bu, saya mau gunakan tempat ini, nanti akan saya bikin restoran, tapi nanti saya nggak bayar, ini nanti kita bagi hasil. Atau misalnya bayarnya nanti kalau misalnya udah laku baru aku bayar bulan depan katakanlah kayak gitu, atau 3 bulan lagi kayak gitu, nanti aku akan bayar di atas harga normal kayak gitu biar orangnya mau kayak gitu. Atau sistemnya bagi hasil, nanti berapa persen buat bapak atau ibu atau pemilik tempat, berapa persen buat perusahaan saya atau buat restoran saya kayak gitu. Itu juga bisa. Loh Kak, nanti itu rugi dong kalau misalnya kita bagi hasil. Ya kan kalian nggak punya modal di awal, ya kalian harus kayak gitu. Masa kalian mau untungnya doang tapi nggak pengen itunya? Ya kalau misalnya kalian sudah punya modal, ya ganti sistem kerjasamanya jadi sewa. Kalau misalnya ternyata restoran kalian terbukti laris dan laku banyak, ya kalian sistemnya ganti aja sewa kayak gitu. Kemudian cara yang selanjutnya atau cara yang keempat adalah ya seperti yang kita semua tahu, hutang. Mau gimana? Tapi hutang ini teman-teman jangan asal hutang, jangan sembarangan hutang. Aku pengen punya bisnis, aku pengen bikin toko, aku pengen buka warung, aku pengen bikin restoran katakanlah, aku pengen bikin butik, aku pengen bikin apa, tapi nggak punya uang, tiba-tiba hutang. Dan hutangnya ini biasanya rentenir yang dengan alasan, biasanya mereka itu hutang ke rentenir itu dengan alasan bahwa rentenir itu mudah untuk pencairannya. Maksudnya kita minta berapapun mereka itu ada, mereka itu bisa kasih atau cepat. Iya memang mereka cepat ngasihnya, tapi nagihnya mereka juga cepat. Dan sistemnya juga nggak jelas. Bisa jadi rentenir itu bisa membengkakkan bunganya dan itu akan menjerat kita nantinya kayak gitu kalau kita nggak punya perencanaan. Apalagi kalau misalnya kita hutangnya itu bukan untuk bisnis tapi untuk barang-barang konsumtif seperti beli mobil atau beli rumah atau beli apa kayak gitu. Aku sarankan jangan. Lebih baik kalau misalnya kita hutang itu ya untuk bisnis atau untuk keperluan mendadak, misalnya sakit atau apa, ya mau gimana lagi kayak gitu, atau hal-hal penting lainnya. Nah, kalau misalnya kalian berhutang dalam bisnis, ya kalian harus punya perencanaan yang baik. Jadi jangan sampai hutang itu
kalian kalian pokoknya pengen punya bisnis sehingga kalian berhutang, udah itu. Tapi kalian nggak punya rencana, kalian nggak punya misalnya target bulan depan itu katakanlah hutangnya 100 juta. Nah, target bulan depan itu katakanlah omset kita atau keuntungan kita itu 30 juta katakanlah. Nah, 30 juta itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita promosinya gila-gilaan di depan? Apakah kita itu promosinya lewat internet, pakai iklan atau pakai apa? Dan kita juga harus membuat perencanaan pengeluaran keuangan. Misalnya kita hutang katakanlah di bank atau di mana sebesar 100 juta. Nah, uang 100 juta itu kita harus alokasikan berapa? Misalnya 10% untuk biaya produksi, kemudian berapa persen untuk biaya sewa tempat, berapa persen untuk gaji karyawan, berapa persen untuk marketing, berapa persen untuk save atau untuk penyimpanan, biar nanti kalau ada apa-apa, atau dana darurat biar nanti kalau ada apa-apa bisa ada dananya kayak gitu. Itu berapa persen itu kita harus setkan atau kita harus atur di awal. Kita harus rencanakan dulu target pendapatannya juga. Kalau misalnya hutang kita katakanlah 100 juta dan kita harus membayarnya dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun, nah kita itu harus target per bulannya berapa kayak gitu untuk saving untuk bayar hutang ini atau untuk mencicil lah katakanlah. Kalau misalnya sistemnya adalah cicilan, kita harus memperhitungkan sedetail itu. Dan kita juga harus riset juga apakah ini memang benar berhasil atau cuman angan-anganku doang, atau cuman ini doang, atau cuman kepinginanku doang, tapi aku nggak riset apakah memang misalnya kita pengen buka warung katakanlah, apakah memang di sekitarku itu butuh sebuah warung? Apakah orang-orang itu terbiasa dengan sistemnya warung atau seperti apa? Kita harus riset dulu. Jangan asal kalau misalnya kita pengen langsung hutang kayak gitu, jangan. Lalu kenapa banyak sekali pebisnis besar itu berani hutang sampai besar-besaran, bahkan sampai miliaran, bahkan triliunan kayak gitu? Kenapa mereka berani? Karena mereka punya rencana dan mereka punya pengalaman. Oke, dan mereka juga riset. Nggak mungkin mereka nggak riset. Contohnya gampangannya kayak gini deh. Kalau misalnya kalian tahu ada Indomaret atau Alfamart, ya minimarket lah ya. Kalau misalnya mereka akan buka di satu lokasi katakanlah, biasanya kan ada survei dulu. Survei tempatnya, survei lokasinya, survei apa yang ada di sekitar situ. Kalau misalnya surveinya bagus dan disetujui, maka akan bisa buka, akan bisa dijalankan. Kalau surveinya nggak bagus, ya nggak bisa dijalankan. Kayak gitu. Makanya kamu jangan berpikir kalau misalnya hutang itu adalah solusi. Enggak. Hutang itu adalah ibaratnya kayak kalau terpaksa doang. Kayak gitu. Jadi hutang itu bukan solusi. Hutang itu kalau misalnya kita nggak punya rencana, hutang itu bukan solusi. Hutang itu kayak senjata terakhir lah. Selama kita bisa, kayak tadi, selama kita bisa untuk berbisnis tanpa modal, selama kita bisa cari investor, selama kita bisa kerjasama, jangan hutang dulu. Oke? Makanya hutang aku taruh di nomor terakhir, karena itu merupakan ya senjata terakhir. Ya nantilah ini dulu kayak gitu. Dan kalau misalnya memang terpaksa berhutang, ya rencanakan dengan baik. Jangan sampai hutang itu menjadi bumerang, sehingga banyak kan sekarang yang pinjol itu banyak sekali orang yang karena dipermudah berhutangnya, akhirnya banyak yang terjerat pinjaman online. Bahkan ya mereka banyak yang gali lubang tutup lubang kayak gitu, hanya karena bahkan sebagian dari mereka itu sebagian besar yaitu hutang untuk kebutuhan konsumtif, kayak pengen beli handphone, beli baju, beli tas kayak gitu. Oke teman-teman, itu tadi segmen jika lebih tepatnya jika aku tidak punya modal dan ingin berbisnis, apa yang harus aku lakukan? Aku rekap. Pertama, aku akan mencari atau memulai bisnis yang tanpa modal. Yang kedua, aku akan cari investor. Yang ketiga, aku akan kerjasama dengan pihak ketiga atau dengan teman atau dengan siapapun. Kalau misalkan 3 cara itu nggak berhasil, ya terpaksa aku harus hutang, tapi dengan perencanaan dan riset yang baik. Semoga kalian bisa terinspirasi dan bisa belajar dari apa yang sudah aku share tadi. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!